naruhnya gini. Kelihatan tapi. Ya udah cepet. Kok miring, Cok? MGI SC ITERA. Ceritakan MGI versi lo. Nggak tahu. Oh, bisa tanya langsung sama Farid ntar. Apa ya, Cok? Gue lupa gue sumpah. Makanya gue tadi aku merasa ini kurang tahu banget. MG itu sendiri kita lebih ke fokus ke akademiknya sih, gimana cara ngembangin soft skill untuk ke akademiknya. Kalau MG ini lebih berfokus pada minerba atau mineral dan batu bara. MGSC ITERA ini lebih fokus ke mineral. Di sini MG itu belajar tentang pertambangan mineral serta batu bara, terus ke MG ini juga sering kayak ke lapangan gitu. Kalau misalkan MG itu sebuah badan semi otonom yang berada di bawah naungan himpunan. Jadi di MG ini kita lebih banyak kayak belajar tentang mineral ekonomi seperti batu bara, emas dan yang lain-lain kayak gitu sih. Yang saya pelajari selain di MG ini, selain mempelajari mineral ekonomis, juga biasanya mempelajari gimana cara berorganisasi, Bang. Nah, jadi terus cara berorganisasi dan gimana sih geologi, nggak cuman pelajari tentang batuan, tapi juga banyak yang lain-lainnya, Bang. Sepengetahuan gua, kalau MG SC ITERA itu atau MGI ya, itu biasanya kan belajar tentang mineral ekonomis atau enggak mungkin tentang batu bara atau sumber daya lainnya. Karena ini kan merupakan sebuah organisasi juga ya, jadi ya kita tetap belajar berorganisasi, kita belajar berkomunikasi dengan baik. Di MG juga kita belajar tentang tentunya keorganisasian, kayak kita nggak cuma belajar ke lapangan gitu doang. Kita juga ada prokja lain yang asik-asik, kayak misalkan MG adu keras gitu kan, kita kayak main basket, main futsal itu bareng sama teman-teman himpunan, sama SMYG juga, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Setahu gue ya, karena kita ini ingin membuat suatu organisasi yang mengasah baik soft skill atau hard skill mahasiswa itu untuk menuju kepada mineral dan batu bara. Itu sih menurut gue. Selain dari mineral ekonomis, MGI sendiri itu belajar gimana, tadi kan seperti yang gue bilang nih, kita mengembangkan dari soft skill akademiknya, yaitu dimana kita membuat poster, mengikuti lomba-lomba, dan banyak pokoknya. MG Cetera ini dibentuk karena kebutuhan yang emang perlu buat dikabulkan gitu sih. Jadi kita kayak ingin menyalurkan gitu minat-minat mahasiswa yang mungkin bisa dibilang minatnya itu ke bidang hard rock. Sekumpulan orang yang paham atau ingin memahami lebih lanjut tentang mineral atau ya mineral ekonomis atau tentang eksplorasi atau sumber daya lainnya. Karena mungkin ya ada sangkut pautnya dengan studinya yang terkhusus ke bidang mineral. Jadi dengan adanya MG ini mungkin membantu orang-orang juga yang ingin memperdalam ke bidang mineral ekonomis kayak batu bara dan emas kayak gitu. Hal yang gue rasain selama menjabat di MG ini, kan gue ngerasa kayak MG ini memiliki rasa kekeluargaan yang lebih besar, karena kita nih selalu ngerangkul baik adik kita atau teman sesama kita, kayak kita sama-sama untuk menjalankan MG. Luar biasa, Bang. Apa batu bara ya? Udah. Mungkin seneng banget karena ketemu abang kakak atau teman-teman yang asik-asik. Yang dirasain itu apa ya? Seru sih. Seru, capek. Terus kan kita juga belajar bareng sama
enggak deh, kita belajar bareng sama siapa sih? Sama mentor gitu kan. Kita kan ada mentornya gitu. Jadi kayak wawasannya itu bertambah gitu dari luar kampus. Seneng karena banyak ketemu temen-temen juga, terus orang-orangnya juga baru, beda sama kabinet sebelumnya. Tentunya juga kan sifat-sifatnya beda. MG ini kan baru jalan yang kedua ya. Yang kedua tahun. Jadi ibaratnya masih membangun pondasi-pondasi lah. Terus masih mencari gimana gaya berorganisasinya MG ini. Dimana kita kan belajar cara akademik juga harus jalan gitu kan. Maksudnya kayak yang diprioritaskan itu akademiknya. Jadi kayak masih apa ya, sulitnya masih mencari gaya berorganisasinya aja gitu. Next. Yang paling pinter. Pintar dalam apa nih? Siapa? Siapa ya? Gue aja. Nggak bercanda anjir. Bang Faras. Sama sih Bang Faras. Emang dari wibawanya kayak ngejelasin. Dapat vibe-nya Bang. Faris. Mungkin YP karena YP Asprak Minop. Namanya Farid Fakriansyah gitu kalau nggak salah namanya. Dia itu pinter juga, dia apa kayak semua pembentukan mineral tahu lah, jadi bisa mungkin ditanya-tanya aja ntar ke orang lihat. Next. Siapa orang paling konyol di NBA SCI Tera? Siapa ya orang paling konyol? Bebek. Menurut gue yang paling konyol siapa ya? Bebek kali ya. Bebek siapa? Oh, Bebek itu nama aslinya Rian, dia dari divisi PSDA. Kenapa di mana nenek? Karena dia congornya kayak bebek. Fatih Rashid. Gua lah Bang. Next. Sekarang siapa yang paling ganteng sama yang paling cantik? Aduh, yang gak enak Ijai. Jelas. Kalau untuk yang cantik karena gue memiliki standar yang beda, Nggak ada sih, semuanya rata, mukanya flat, jelek semua, hitam, dekil, sama ya apa yang menonjol nggak ada lah, cakep yang nggak ada. Yang paling ganteng gua sendiri. Emang ya? Najis kayak seperti bukan manusia gitu loh. Tampangnya absurd Bang. Next. Orang yang paling galak di SCI dapat. Orang paling galak anjay itu apa ya? Lia. Orang yang paling galak di Mege itu bendahara, karena emang tengil orangnya, dua-duanya mau bendahara 1, bendahara 2 itu sama aja orangnya tengil. Terus juga nggak asik lah pokoknya kalau bendahara itu, kita kalau bisa jangan ditemenin kalau bendahara itu. Iya, soalnya ngomel mulu kalau nggak bayar kas. Udah Bang. Lunas. Karena dia galak banget. Tiap hari marah-marah terus. Janganlah sebut merek Kak. Next. Narsis banget anjir. Ma, aku masih semangat di ITERA. Doain aku. Ya Bang, makasih. Pesannya buat MJ itu semoga bisa berkembang lebih baik lagi, terus juga semoga bisa menjadi BSO yang semoga bisa menjadi BSO yang dapat menaungi dan menyalurkan minat-minat dari anggotanya, kayak gitu. Kesannya dulu kali ya, mungkin kesannya selama gue di MG ini seru, asik, terus bikin kita tuh banyak belajar hal-hal yang nggak kita dapetin di akademik atau di kuliahan ini, tapi kita dapetin di MG ini. Kalau pesannya mungkin untuk yang kabinet sekarang, kayak kalian nih harus lebih peduli, kayak peduli sama satu sama lain, terus lebih lebih excited lagi untuk melakukan prokerjanya, terus
pesan untuk kedepannya semoga MGI ini lebih baik lagi, bisa diambil pelajarannya dari kabinet sekarang untuk diperbaiki di kabinet selanjutnya. Kayak lebih bagus lagi lah daripada kabinet sebelumnya. Kalau untuk kesannya sih ya pokoknya itu sih seru, terus juga dapet apa sih menilai kepribadian teman-teman dari Kamstrat itu pokoknya beda amat lah dari yang sebelumnya. Sama untuk pesannya sih untuk divisi Kamstrat selanjutnya sih lebih prokjeknya lebih banyak lah dan lebih seru-seru sih. Oh iya, boleh lah yang buat yang nonton video ini jangan masuk MGI karena capek, ke lapangan terus, asik. Lu kan orangnya nggak asik nih, mending gak usah masuk MGI kan. Mendingan lu diem aja. Nah kalau misalkan lu orang yang suka main asik-asik, masuk lah sama kita. Bukan nama gue udah nggak ada, tapi gitu. Udah gitu dong. Ya gue kira sampai jam 6. Lagi nanya lagi. Udah habis. Apa?